Baik, selamat pagi semuanya. Kita lanjut ngomongin tentang SSO dan digitalisasi di dunia kampus. Kemarin kita sudah ngobrolin tentang aplikasi di dalam SSO, sub aplikasi presensi itu bisa membuat RPS otomatis, dan di dalamnya ada tombol untuk membuat materi secara otomatis ya, dengan menggunakan AI. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa aplikasi SSO kita di kampus itu sudah saya hubungkan dengan provider AI ya. Jadi seperti ChatGPT ya, salah satunya. Nah, jadi setelah saya memiliki jembatan itu, maka saya memanfaatkan apa yang ada di SSO dan data yang ada, lalu saya gunakan untuk membuat konten atau membuat materi di SSO juga menggunakan atau dibantu dengan AI dari ChatGPT, dengan tidak lepas dari berbagai rancangan pembelajaran. Nah, kita masuk ke membuat tugas untuk mahasiswa. Oke, tugas di sini secara standar yaitu kita garis besarnya dulu adalah analisis deskriptif. Karena level kita di S1 itu harus kuat untuk problem solvingnya. Setelah itu dilanjutkan dengan implementasi dari teori. Nah, dari situ kita akan menuju ke sub aplikasi e-learning ya. Jadi di dalam SSO kita sudah ngomongin tentang manajemen usernya atau aplikasi usernya, lalu ada siakat, lalu ada presensi, ada keuangan, dan sekarang tambah lagi ke aplikasi e-learning ya, semua di dalam SSO atau single sign on. Saya mengingatkan kembali kenapa kita memilih membangun SSO itu ya, karena kita jangan sampai kerepotan atau kebanyakan URL yang harus kita ingat ya. Siakat tuh URL-nya apa, e-learningnya tuh URL-nya apa. Kita nggak akan seperti itu lagi ya. Kita mengubah menjadi SSO atau single sign on. URL-nya hanya satu saja, sso.bla.ac.id gitu ya. Nah, kita masuk ke aplikasi e-learning. Di aplikasi e-learning itu kita akan bisa membuat tugas untuk mahasiswa. Untuk garis besarnya adalah descriptive analysis. Nah, di tugas itu dosen akan memilih mata kuliahnya dulu sesuai dengan mengambil dari sub aplikasi siakat sesuai dengan sebarannya, sesuai dengan dia login gitu, user atau dosennya dan sebarannya, dia mengampu apa aja. Dia akan memilih mata kuliah, lalu di situ dia bisa menambahkan tugas gitu. Nah, setelah menambahkan tugas itu pertama akan muncul pop-up. Pop-up itu suruh kita harus mengisi berapa soal yang akan kita buat. Nah, misalnya kita pilih satu gitu ya. Nanti setelah itu di dalamnya kita memilih nih, kita kan tadi masuk mata kuliah apa. Nah, mata kuliah itu akan digunakan untuk merequest detail-detail rancangan kurikulum sesuai mata kuliah itu di sub aplikasi siakat. Nah, setelah itu mata kuliah itu kan akhirnya memiliki data sub CPMK-nya apa, CPMK-nya apa, CPL dan PL. Dari data tersebut, maka dia akan lari ke AI, lalu kita minta untuk membuat deskripsi soal ya, soal yang targetnya adalah descriptive analysis. Bisa kita batasi
bisa dikerjakan dengan 2000 kata atau yang lainnya macam-macam. Nah, di situ dengan data itu maka kita lempar ke AI. Sudah saya atur ya waktu itu dengan menggunakan temanya ini, lalu sub CPMK-nya ini, CPMK-nya, CPL-nya, PL-nya ini langsung dibungkus jadi satu, membuat soal yang descriptive analysis dikerjakan dengan 2000 kata. Lalu setelah dibungkus dilempar ke AI dan kembali dengan deskripsi soalnya atau tugasnya. Setelah saya analisis, hasilnya memang lengkap sekali. Soal akan menceritakan latar belakangnya dulu, urgensinya zaman sekarang, lalu tantangan-tantangannya apa, lalu instruksi untuk mahasiswa menganalisis itu apa saja, gitu ya. Dan itu sudah sangat lengkap sekali, sekaligus dengan petunjuknya. Nah, setelah itu dosen itu mengeset ya, tugas itu bisa dikerjakan dari jam atau jam, tanggal, bulan berapa sampai berapa gitu. Jadi selama itu mahasiswa bisa mengerjakan. Oke, kita pindah ke sisi mahasiswa. Mahasiswa itu login di SSO juga, masuk ke e-learning juga, sub aplikasi e-learning. Lalu dia akan melihat tugas di situ, maka tugas apa yang tersedia atau yang di antara waktu tutup dan waktu buka. Dia masuk mata kuliah dulu tentunya, lalu di dalamnya ada list tugas yang tersedia dan dia masuk dan dia mengerjakan. Nah, di kotak mengerjakan itu kita kembali lagi kita set bahwa kotak itu tidak bisa di copy paste, jadi akan memaksa mahasiswa untuk mengetik. Jawabannya akan panjang karena deskripsi analisis gitu ya, semuanya akan dijawab di situ. Lalu setelah itu mahasiswa selesai, diklik selesai atau ditinggal begitu saja, tidak masalah karena jawabannya setiap detiknya tersimpan gitu, tersimpan, terupdate terus. Nah, setelah selesai maka dosen itu masuk ke list tugas tadi ya, yang tugas tadi, dan bisa mengoreksi. Nah, di sini dosen juga terbantu juga ya. Jadi di sistemnya itu di tampilan yang list jawaban mahasiswa, terus ada list nilainya berapa, itu di atasnya ada 2 tombol. Yang satu itu adalah hapus hapus nilai yang nilainya itu kurang dari 80 misalnya. Dan satunya lagi adalah koreksi otomatis ya. Jadi ada 2 tombol. Yang pertama pasti kita klik koreksi otomatis. Sistem akan lari ke halaman proses untuk mengoreksi otomatis. Nah, mengoreksi otomatis ini juga menggunakan AI. Jadi sistem akan mencari jawaban yang nilainya masih 0, yang masih 0, dan juga jawabannya tidak kosong. Dia kumpulkan dulu. Setelah itu maka diulang-ulang di halaman proses gitu ya. Jadi mengoreksi satu soal itu yang dilempar itu adalah soalnya, MK-nya apa, dan rancangan kurikulumnya apa, dan jawaban mahasiswa apa. Lalu AI akan memberikan skor dan feedback. Setelah selesai maka dia mengulang lagi untuk jawaban mahasiswa kedua, terus sampai semua jawaban mahasiswa itu dikoreksi. Nah, setelah mendapat semuanya, maka kan ada nilai yang di bawah 80 misalnya, ada 70, ada 60, karena target kita ada 80, karena 80 ke atas itu adalah nilainya A ya. Maka itu fungsi tombol tadi, hapus semua nilai yang di bawah 80. Karena kalau tidak dihapus, maka AI tidak akan mengoreksi, karena AI hanya mengoreksi yang nilainya masih 0. Jadi ada tombol tadi set nilai sama dengan 0, di mana nilai itu kurang dari 80. Nah, akhirnya
semua sudah terkoreksi, ada skornya dan ada feedbacknya, lalu kita akan membuka waktu untuk tugas itu lagi dan menyuruh mahasiswa untuk memperbaikinya. Nah, pembelajaran di sini salah satunya adalah perbaikan. Jadi waktu saya mengikuti workshop pelatihan pengembangan rancangan pembelajaran menggunakan AI itu yang diselenggarakan oleh Dikti, salah satu yang memicu mahasiswa berpikir adalah karena ada tugas itu dulu. Jadi kita harus sering. Yang kedua adalah tugas itu harus dikoreksi, koreksinya jelas, petunjuknya jelas, feedbacknya jelas, kelemahan jawaban apa, kelebihan jawaban apa. Lalu yang ketiga adalah menyuruh mahasiswa untuk memperbaikinya. Nah, mahasiswa akan membaca tuh kelemahan, feedbacknya, kelemahan jawabannya apa, bagian mana yang kurang, bagian mana yang belum dijelaskan, lalu dia akan memperbaikinya lagi. Oke, setelah itu kita koreksi otomatis lagi. Kalau kita mau buka untuk perbaikan lagi ya bisa, kalau enggak ya kita lanjut ke tugas selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama adalah kita tidak bisa membatasi mahasiswa menggunakan AI, tapi kita harus membuat yang sebelumnya mahasiswa itu membaca 5 buku, maka sekarang harusnya membaca 10 buku dalam satu minggu gitu ya. Memang kita akan kejar percepatan tapi tetap memberi pemahaman. Nah, satu kegiatan untuk esai ya, tugas esai itu dosen sudah terbantu menggunakan AI dan mahasiswa dengan nyaman mengerjakan dengan petunjuk yang jelas dan feedback yang fair dan skor yang fair juga. Lalu jadi mahasiswa akan selalu tahu kelemahan jawabannya apa, terus kekuatan jawabannya apa. Dia akan selalu tahu di tiap tugasnya. Lalu gunanya buat dosen ya tadi ya, terbantu dengan AI dan otomatisasi. Lalu gunanya buat prodi apa, yaitu itu bisa digunakan untuk asesmen tentang capaian pembelajaran. Karena apa? Setiap soal tadi ketika dosen membuat soal itu harus memilih sub CPMK-nya apa. Itu harus memilih sub CPMK-nya apa. Kalau tugas itu sub CPMK-nya tahu itu, berarti dia akan tahu CPMK-nya apa, CPL-nya apa, PL-nya apa gitu. Jadi ke atas gitu. Setiap tugas itu akan tahu bahwa itu akan mengejar capaian pembelajaran di sub CPMK mana dan sampai ke PL. Suatu saat ketika akreditasi dan lain-lainnya, mungkin pimpinan ingin mengasesmen prodinya gitu. Jadi tugas yang kita berikan itu tidak akan pernah lepas dari rancangan kurikulum dalam prodi, yaitu kurikulum OBE yang sekarang kita pakai. Dan tentunya tugas-tugas tadi juga otomatis membawa konsep PJBL ya, Project Based Learning. Nah, di situ semua otomatisasi itu membantu kita agar tetap on dalam kegiatan pembelajaran, agar tetap aktif semuanya. Dan juga untuk prodi bisa digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran untuk sub CPMK. Nah, dari situ kita sudah memenuhi target-target kurikulum outcome based learning atau outcome based education ya. Mungkin segitu dulu. Untuk aplikasi selanjutnya akan kita obrolkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih.